Pada zaman dahulu, ada sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Raja itu memiliki kekuasaan mutlak, luas, dan tak terbatas. Ia memerintah dengan tangan besi, menggunakan segala cara untuk menundukkan rakyatnya, termasuk kekuatan militer dan kekerasan. Raja itu tidak segan-segan menjatuhkan hukuman berat, seperti penyiksaan dan eksekusi mati, demi menakut-nakuti rakyatnya agar tetap patuh dan tidak berani memberontak. Raja ini tidak hanya menguasai tanah dan pemerintahan, tetapi juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang tidak mengakui klaim tersebut akan disiksa atau bahkan dibunuh. Pada masa sekarang, di era modern ini, kita mungkin menganggap cerita ini sebagai mitos atau legenda belaka. Tetapi sebenarnya kisah ini benar-benar terjadi. Itu adalah kisah tentang Raja Namrud, yang hidup sekitar 2275 sebelum Masehi sampai 1943 sebelum Masehi di wilayah Babilonia, sebuah kerajaan yang berdiri di tengah padang pasir Mesopotamia yang kini menjadi bagian dari Irak. Di tengah kerajaan Babilonia yang sedang tumbuh pesat, berdirilah Menara Babel, sebuah menara yang menjulang tinggi dan menjadi simbol kekuasaan dan kebesaran Namrud. Menara tersebut dibangun dengan tujuan untuk mencapai langit dan mengklaim kekuasaan setinggi kekuasaan Tuhan. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan yang menegangkan, dari puncak kejayaan Namrud hingga kejatuhannya yang tragis. Sebelum saya melanjutkan kisahnya, mohon tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami isi cerita, serta bantu channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe, like, serta berikan komentar positif. Jangan lupa tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar agar kita dapat mengaminkan bersama-sama. Semoga Allah segera mengabulkan semua doa dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Jarang orang yang tahu bahwa Namrud sebenarnya adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ia merupakan putra dari Kanaan, cucu dari Kus, cicit dari Ham, dan keturunan langsung dari Nabi Nuh. Namun sejak lahir, Namrud tidak memiliki hak untuk menjadi raja atau penguasa. Ia dikenal sebagai sosok yang licik, manipulatif, dan penuh tipu daya. Meski demikian, ia memiliki ambisi besar dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Dengan licik dan tipu daya, Namrud berhasil merebut kekuasaan di Babilonia. Ia menguasai wilayah yang luas dan menjadi salah satu penguasa terkuat pada masanya. Penduduk Babilonia yang sebagian besar bekerja sebagai petani, pedagang, dan pengrajin hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahannya. Sementara itu, banyak yang dipaksa menjadi budak, hidup dalam penderitaan tanpa akhir, karena hasil kerja keras mereka dirampas oleh penguasa yang tidak memiliki belas kasihan. Namrud dikenal sebagai raja yang sombong dan zalim. Ia adalah salah satu dari beberapa raja yang pernah mengklaim dirinya sebagai penguasa atas seluruh bumi. Bahkan, ia adalah orang pertama yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan memakai mahkota di kepalanya sebagai simbol kekuasaan ilahinya. Lebih jauh, Namrud juga dikenal mempelajari ilmu sihir yang dilaknat oleh Allah, dan ia adalah salah satu pelopor penyebaran ilmu hitam di kalangan umat manusia. Menara Babel yang dibangun Namrud menjadi salah satu karya arsitektur terbesar pada masanya. Menara ini dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Dengan tinggi yang diperkirakan mencapai 91 meter, menara ini dibangun dari batu bata yang dipanggang dan disatukan dengan aspal dan memiliki tangga spiral yang mengelilingi eksteriornya. Dari puncak menara, orang dapat melihat pemandangan luas dari kota Babilonia dan sekitarnya. Namun, Menara Babel bukan hanya simbol kekuasaan Namrud, melainkan juga simbol kesombongan dan penentangannya terhadap Allah. Menara Babel dihiasi dengan berbagai macam ornamen dan relief yang menggambarkan kejayaan Namrud serta dewa-dewa yang disembahnya. Bangunan ini dianggap sebagai karya arsitektur yang sangat fantastis pada masanya, dibangun oleh ribuan pekerja termasuk budak dan para tukang yang terampil. Beberapa sumber kuno menyebutkan bahwa pembangunan menara tersebut melibatkan puluhan ribu orang dan berlangsung selama beberapa dekade. Proyek ini memakan waktu sekitar 20 hingga 30 tahun dengan berbagai tahap rekonstruksi. Tujuan utama pembangunan Menara Babel adalah untuk menunjukkan kekuasaan, kemegahan, serta ambisi Namrud yang ingin mencapai langit dan menyamai Tuhan.
Menara ini bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi juga menjadi pusat kekuatan kerajaan Babilonia, yang merupakan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Babilonia yang terletak di Mesopotamia, kini wilayah Irak, terkenal sebagai pusat perdagangan, budaya, dan kekuasaan pada masa itu. Sebelum jadi raja, Namrud sudah hidup dalam kemewahan dan kesejahteraan. Mimpinya yang paling besar adalah menjadi penguasa mutlak atas seluruh muka bumi. Namrud, yang dikenal ambisius dan kejam, tak segan-segan membunuh siapa saja yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Pada suatu hari, Namrud mendengar seorang pria berbicara tentang bagaimana kekuasaannya akan runtuh. Pria itu dikatakan berpakaian serba hitam dan menantang otoritas Namrud. Merasa diremehkan, Namrud memerintahkan pengawalnya untuk membunuh pria tersebut beserta para pembantu wanita yang mendengar perkataan pria itu. Perintah tersebut segera dilaksanakan. Namun saat Namrud memasuki kamarnya, ia sangat terkejut ketika melihat pria yang baru saja dibunuh sudah berada di dalam kamarnya. Namrud dengan marah bertanya, "Siapa kamu?" Pria itu kemudian menjawab, "Aku adalah penguasa cahaya." Ia kemudian memanipulasi Namrud dengan menawarkan kekuatan besar. Tetapi sebagai gantinya, Namrud harus bersujud kepada iblis. Namrud yang tergila-gila dengan kekuasaan, setuju untuk menjual jiwanya kepada setan demi mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Iblis mengajarkan Namrud segala macam ilmu sihir dan cara untuk menjadi penguasa yang paling hebat. Setelah menguasai ilmu sihir, Namrud kemudian membunuh ayah kandungnya untuk merebut tahta. Dengan bantuan iblis, ia menjadi raja yang sangat kuat dan tak terkalahkan, serta seorang penyihir yang menguasai sihir tingkat tinggi. Namrud kemudian memperluas wilayah kekuasaannya, menaklukkan banyak negeri hingga ia menjadi penguasa 7 wilayah besar. Pada suatu malam, para pengamat bintang di istana Namrud melihat sebuah bintang baru yang terbit di timur. Bintang itu semakin terang dari hari ke hari dan semakin lama semakin mencolok. Mereka melaporkan hal ini kepada Namrud yang kemudian memanggil para ahli sihir dan peramal. Para ahli sihir sepakat bahwa bintang tersebut menandakan kelahiran seorang bayi yang akan menjadi ancaman bagi kekuasaan Namrud. Ramalan ini membuat Namrud semakin gelisah dan ketakutan. Ia melihat kelahiran bayi tersebut sebagai ancaman nyata bagi kekuasaannya. Maka Namrud memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang baru lahir di kerajaannya harus dibunuh. Salah satu pengikut setia Namrud, Azar, yang juga merupakan ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam, baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun, Azar tidak tega menyerahkan anaknya kepada Namrud. Oleh karena itu, ia menyembunyikan Ibrahim kecil di sebuah gua agar selamat dari pembantaian. Meskipun disembunyikan di gua, Nabi Ibrahim tidak sendirian. Allah dengan kekuasaannya yang maha besar memberikan mukjizat untuk menjaga Ibrahim yang masih bayi. Diriwayatkan bahwa dari jari-jari mungil Ibrahim, Allah mengeluarkan susu yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ibrahim kecil menghisap jarinya sendiri untuk mendapatkan makanan yang dibutuhkannya. Dan dengan izin Allah, ia tumbuh sehat dan kuat meski berada dalam kondisi yang sangat sulit. Tahun demi tahun berlalu, dan Ibrahim tumbuh dalam perlindungan Allah yang penuh keajaiban. Setelah dewasa, Ibrahim diutus oleh Allah sebagai nabi untuk menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah. Ibrahim pun menjadi penantang utama kekuasaan dan kezaliman Namrud. Ketika kekeringan melanda kerajaan Babilonia dan rakyatnya datang memohon bantuan dari Namrud, Nabi Ibrahim juga hadir di tengah-tengah mereka. Di hadapan Namrud, Ibrahim bertanya, "Siapakah Tuhan yang sebenarnya?" Namrud, yang sombong, mengklaim bahwa dialah Tuhan. Namun Ibrahim dengan tegas mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud menentang Ibrahim dengan mengatakan bahwa ia juga bisa menghidupkan dan mematikan dengan cara membebaskan seorang tawanan dan membunuh tawanan lainnya. Ibrahim kemudian menantangnya, "Jika kamu memang Tuhan, buatlah matahari terbit dari barat." Namrud terdiam, tidak mampu menjawab, dan akhirnya merasa terhina. Namrud suatu hari memanggil Nabi Ibrahim ke hadapannya. Ia ingin menunjukkan kekuasaannya dan menantang Ibrahim. Untuk membuktikan bahwa ia juga bisa menghidupkan dan mematikan,
Namrud memerintahkan 2 orang pria dibawa ke hadapannya. Salah satu dari mereka dibunuh, sementara yang lain dibiarkan hidup. Lalu Namrud berkata kepada Ibrahim, "Lihatlah, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bijak menjawab, "Kalau begitu, hidupkanlah kembali orang yang telah kamu bunuh." Namrud terdiam, ia tidak bisa melakukan itu. Ibrahim kemudian melanjutkan tantangannya. "Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Jika engkau memang Tuhan, cobalah terbitkan matahari dari barat." Namrud tidak mampu menjawab tantangan ini dan menjadi sangat marah. Sebagai balasan, Namrud melarang Ibrahim mengambil makanan dari negerinya. Namun dengan izin Allah, Ibrahim meminta segenggam pasir dan membawanya pulang. Pasir itu, berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah menjadi makanan lezat yang cukup untuk keluarganya. Nabi Ibrahim mulai menjalankan misinya untuk mengajak umatnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap Namrud serta berhala-berhala yang mereka puja. Namun, umat Namrud menolak dan terus menyembah berhala. Suatu hari, ketika orang-orang meninggalkan kuil, Ibrahim menghancurkan semua berhala kecil dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Ketika penduduk kembali dan melihat berhala-berhala mereka hancur, mereka membawa Ibrahim kepada Namrud untuk diadili. Namrud dengan penuh dendam memerintahkan Ibrahim dibakar hidup-hidup. Mereka pun menyalakan api yang sangat besar dan melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Namun dengan kehendak Allah, api tersebut tidak membakar Ibrahim sedikitpun dan ia selamat dari hukuman tersebut. Peristiwa ini membuat Namrud semakin marah. Orang-orang mulai meragukan kekuasaan Namrud dan beralih kepada kepercayaan Ibrahim. Merasa kekuasaannya terancam, Namrud meminta bantuan kepada iblis. Iblis mengatakan bahwa Ibrahim adalah setan yang kebal terhadap api dan menyarankan Namrud untuk menggunakan cara lain. Allah akhirnya menghukum Namrud dengan cara yang sangat hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan pasukan nyamuk sebagai hukuman kepada Namrud dan tentaranya. Nyamuk-nyamuk tersebut menyerang dan menghancurkan pasukan Namrud dan hanya menyisakan dirinya seorang diri. Salah satu nyamuk masuk ke dalam hidung Namrud dan menetap di otaknya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Untuk meredakan rasa sakitnya, Namrud harus memukul kepalanya dengan palu atau benda keras. Rasa sakit ini berlangsung selama 400 tahun, hingga akhirnya Namrud mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kisah ini menunjukkan bahwa kekayaan, kekuasaan, pasukan, dan bala tentara yang kuat tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah. Kesombongan Namrud yang menantang Allah justru menghancurkan dirinya. Allah tidak perlu mengirimkan tentara besar untuk menaklukkan Namrud. Cukup dengan pasukan nyamuk, Namrud yang perkasa pun hancur. Dengan kematian Namrud, kerajaan Babilonia yang dulu perkasa mulai runtuh perlahan. Namrud tidak memiliki penerus yang kuat, sehingga kerajaannya terpecah belah dan menjadi sasaran invasi dari kekuatan asing. Babilonia yang pernah dibanggakan oleh Namrud akhirnya jatuh dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak, dan kepadanya lah kita harus tunduk. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang bisa melawan kekuasaan Allah, seberapapun kuatnya mereka.